Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Pada sore hari ini saya akan membahas tentang pengenalan Debian server. Debian pertama kali dibuat atau diciptakan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat, yaitu Ian Murdoch. Tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1993. Nama Debian sendiri berasal dari kombinasi antara nama kekasihnya yang sekarang menjadi istrinya, yaitu Debra, dan namanya sendiri adalah Ian. Sehingga dari pasangan kedua kekasih ini akhirnya terciptalah yang namanya Debian. Distro ini sering disebut-sebut sebagai pure GNU Linux karena satu-satunya distro yang sampai saat ini masih menuruti asas free software. Debian sendiri memiliki sistem pemaketan sendiri. Paket-paket yang akan dipaketkan dalam distro harus menuruti Debian Free Software Guideline. Debian Project Leader atau DPL, kalau kita melihat sejarah perkembangannya atau founder of Debian Project itu sendiri, itu dimulai dari Ian Murdoch sebagai perancang pertama dari Debian ini, sehingga pada saat ini sampai pada founder yang ke-11, yaitu Steve McIntyre dari bulan April 2008 sampai sekarang. Struktur keanggotaan sendiri dalam Debian bersifat sukarela dan demokratis, sehingga di dalam struktur keanggotaan Debian dibagi menjadi 3. Yang pertama, Debian User. Yang kedua, Debian Developers. Dan yang ketiga, Debian Developer yang memegang posisi khusus. Sedangkan untuk penamaannya sendiri itu berbeda-beda sesuai dengan rilisnya. Untuk Debian 1.1 disebut dengan Bast, kemudian 1.2 Rex, 1.3 Bow, 2.0 Ham, 2.1 Sling, 2.2 Potato, 3.0 Woody, 3.1 Search, 4.0 Edge, Unstable Seed, dan sampai sekarang ada Lenny. Nah, Debian mengalami beberapa rilis sesuai dengan tingkat penggunaannya. Kita lihat rilis dari Debian 1, 1.1, 1.2 sampai kepada rilis 4.0, bahkan sampai saat ini di posisi rilis Lenny. Nah, dalam pengembangan Debian itu sendiri,
melalui beberapa uji coba ya berkali-kali, testing berkali-kali, security update berkali-kali, sehingga menghasilkan aplikasi yang stabil. Nah, beberapa contoh turunan distro komersial berbasiskan Debian. Ada Libranet, ada Linux, ada Senros Linux, ada Mapix Linux, dan lain-lain. Sedangkan yang non komersial berbasis Debian ada Knoppix Linux, Gnopik Linux, Ubuntu Linux, Plague Linux, Inser Linux, Progeny Linux, dan lain-lain. Nah, proses instalasi Debian ini sangatlah mudah jika kita sudah memahami platform instalasi Windows. Pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan instalasi Debian. Hanya perlu mengendalikan mouse, klik next, klik perintah-perintah yang lain, selanjutnya sampai finish. Tetapi secara garis besar, proses instalasi Debian ada dua tahap. Tahap pertama adalah instalasi dasarnya atau base system. Sedangkan tahap keduanya adalah instalasi paket-paket pelengkapnya dan konfigurasi yang lebih detail. Debian juga memiliki manajemen paket atau biasa disebut dengan DPKG. File paket programnya berekstensi .deb. Penggunaan DPKG mirip dengan RPM dari Red Hat. Nah, untuk memudahkan penyelesaian masalah dependensi, Debian memiliki apt-get yang mirip dengan URPM di Mandrake. Nah, bagi yang sudah menggunakan Debian, apa keuntungan yang bisa didapat dari aplikasi Debian yang kita gunakan? Nah, keuntungannya itu yang pertama, upgradability. Artinya kita bisa mengupgrade Debian kita mulai dari versi berapa yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan dari versi 1, 2, 3 sampai versi yang terbaru. Kemudian keuntungan lainnya adalah ketergantungan antar paket didefinisikan dengan baik. Jadi semua terdefinisi dengan baik sehingga kita menggunakan dengan mudah. Begitupun pengembangannya secara terbuka. Siapapun boleh mengembangkan. Bahkan hampir seluruh negara di dunia yang menggunakan Debian dipersilakan untuk mengembangkan Debian tersebut. Berikutnya, full feature. Artinya Debian memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap. Dan yang terakhir adalah free to use and redistribute. Artinya Debian bebas untuk digunakan dan didistribusikan. Siapapun, baik dia memiliki lisensi atau tidak, silakan untuk digunakan dan didistribusikan. Demikian pembahasan tentang pengenalan Debian Server. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.